Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sistem reproduksi pada ikan. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dari reproduksi. Reproduksi adalah proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Reproduksi juga merupakan cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan oleh pendahulu setiap individu organisme untuk menghasilkan suatu generasi selanjutnya. Dan yang berikut organ reproduksi pada ikan. Yang pertama ada gonad jantan, yaitu sepasang testis. Organ reproduksi pada ikan sering disebut dengan gonad. Gonad ikan jantan terdiri dari sepasang testis yang pada umumnya berwarna putih atau kekuningan. Letak testis menggantung pada dinding tengah rongga perut atau abdomen. Kemudian yang kedua ada gonad betina, yaitu ovarium. Organ reproduksi atau gonad ikan betina terdiri dari ovarium yang berwarna bening kemerahan seperti agar-agar. Ovarium terletak di dekat usus, mengisi 2/3 rongga perut atau hampir menutupi organ-organ tubuh. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, berikut merupakan tipe-tipe berdasarkan organ reproduksi. Yang pertama, dapat diartikan sebagai jenis ikan yang memiliki dua kelamin dalam satu spesies, atau dengan kata lain dapat dibedakan menjadi jantan dan betina. Yang kedua, uniseksual, dapat diartikan sebagai organisme yang berkelamin tunggal. Pada beberapa spesies ikan, penentuan kelamin lebih mudah dilakukan karena semua individu berkelamin betina. Yang ketiga, suatu individu ikan dikatakan hermafrodit apabila dalam tubuhnya terdapat jaringan ovarium sebagai penentu individu betina dan jaringan testis sebagai penentu individu jantan. Hermafrodit dibagi menjadi 3, yaitu 1. Hermafrodit sinkroni, apabila di dalam gonad individu terdapat sel kelamin betina dan sel kelamin jantan yang dapat masuk bersamaan, contohnya Seranus cabrilla. Yang kedua, hermafrodit protandri, yang berarti di dalam tubuh ikan tersebut mempunyai gonad yang mengadakan diferensiasi dari fase jantan ke betina, contohnya ikan kakap. Dan yang ketiga yaitu hermafrodit protogini, yang merupakan keadaan sebalik dari hermafrodit protandri, yaitu proses diferensiasinya berjalan dari fase betina ke fase jantan, contohnya ikan kerapu lumpur dan belut sawah. Kemudian cara reproduksi ikan itu ada 3 antara lain. Yang pertama ovipar, yaitu sel telur dan sel sperma bertemu di luar tubuh dan embrio ikan berkembang di luar tubuh sang induk, contoh ikan pada umumnya. Yang kedua vivipar, yaitu kandungan kuning telur sangat sedikit. Perkembangan embrio ditentukan oleh hubungannya dengan plasenta dan anak ikan menyerupai induk dewasa. Yang ketiga ovovivipar, sel telur cukup banyak mempunyai kuning telur. Embrio berkembang di dalam tubuh ikan induk betina dan anak ikan menyerupai induk dewasa. Nah, yang terakhir fertilisasi. Ikan tipe reproduksi seksual pada ikan yaitu fertilisasi internal atau fertilisasi in vivo, yaitu menempatkan sperma ke dalam tubuh betina untuk menghindari kekeringan dan mendekatkan kedua gamet. Dan ada fertilisasi eksternal atau fertilisasi in vitro, yaitu penggabungan kedua gamet di luar tubuh induk. Baiklah, sekian materi mengenai sistem reproduksi pada ikan yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.